Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Kita langsung membahas ini ya, pertemuan yang sebelumnya ya. Yang Bu Safa diklat kemarin yang belum sempat kita Zoom meeting. Yang sebelumnya kita kan sampai di mana ya kemarin itu? Jadi kan Saudara Opik, Saudara Suli sampai mana ya kemarin? Permintaan penawaran sudah kan? Yang keseimbangan sudah belum ya itu? Kalau tidak Sudah, salah, udah. sudah belum? Bangun pasar, Bu. Iya, Oh, keseimbangan pasar udah belum itu? Udah Bu. Udah selesai ya? Udah Zoom meeting ya yang kemarin ya? Oke, kalau sudah selesai kita langsung ke elastisitas permintaan. Ini Bu Safa langsung bahas hasil diskusi yang kemarin. Kita lihat punyanya 01 ya, kita bahas. satu Bu Safa lihat ini punyanya siapa? Iin, Bu Safa lihat ya. Iin. Ini yang Bu Safa minta kalau mengerjakan, ini ketika UTS ya nanti ya, ketika mengerjakan, yang Bu Safa minta dengan elastisitas titik tengah, maka tentukan elastisitas dari titik A ke titik B. Ini saudara tulis semuanya. P1 ini kan ini, 215. P2-nya 195 kan? Q1-nya 0, yang Q2-nya 100. Itu yang dari titik A ke titik D. Itu sama semuanya, yang dari titik C ke D, dari titik D ke E juga begitu. Harus ditulis diketahuinya supaya Bu Safa tahu yang masuk P1 yang mana, P2 mana, Q1 mana, Q2 mana. Sehingga ketika Bu Safa koreksi itu sudah kelihatan. Oke, semuanya ya, minta tolong seperti itu. Ini kalau yang di langkah-langkahnya Bu Safa kira tidak ada masalah yang di langkah-langkahnya. Cuma di sini ada sebagian yang Bu Safa lihat ini tidak mencantumkan seperti ini. Min 22,2 ini tidak dijelaskan apakah termasuk elastisitas apa. Absolut itu maksudnya apa dikatakan nilai absolut itu? Min 6,6 apa dikatakan disebut nilai absolut itu kenapa? Itu ya, ini contohnya saja. Nah, ini kurva elastisitas, ini yang Bu Safa minta, ini dijabarkan satu-satu. Yang dari titik A ke titik B itu satu kurva. Yang dari titik B ke C sampai dari titik D ke titik E. Sehingga ada kurvanya 1, 2, 3. Ada 3, ada 4 ya. Ada 4 kurva yang saudara buat, bukan dibuat satu-satu seperti ini. Ini kalau buat kurva ini juga tolong ini diperbaiki. Atau tolong ya host, silakan mute semuanya host. Ini tolong kalau membuat kurva untuk jaraknya itu harus beraturan. Yang dari 125, skalanya itu kenapa tiba-tiba 125? Kenapa tidak mulai dari 50, 100, 150 seperti itu? Sehingga skalanya akan beraturan. Seperti itu ya semuanya. Ini yang di pembahasannya. Yang saudara Sylvia ini juga kurang lebih sama ya. Belum Bu Safa belum dicantumkan satu persatu. Semuanya belum ada. Ini yang Bu Safa minta kurvanya itu satu-satu. Kalau yang dari titik A ke titik B itu kurvanya satu. Itu yang dikatakan inelastis. Alasannya kenapa dikatakan inelastis?
Kalau dikatakan elastis, kenapa dikatakan elastis itu? Ini bekal Anda ketika UTS nanti di 2 minggu ke depan ya, UTS kita ya. Minggu depan kita minggu tenang. Ini belum nampak. Yang Bu Safa lihat ada kemarin yang sudah mengerjakan sudah semuanya ini. Ini tolong ya Sumarni yang bawahnya ini. Reje, ini GJ, ini GJ benar ini. Ini tolong kalau membuat kurva ini loh. Ini kan saudara ada di rumah. Kalau ada di rumah kan otomatis ada penggaris, ada pulpen, dibuatlah sebaik mungkin, bukan seperti ini. Itu. Yang Bu Safa minta juga tolong ditulis tangan bukan diketik. Ini sudah lumayan rapi, cuma kurvanya belum satu-satu ya. Ani juga yang update terakhir, saudara Ani. Ani juga ini Bu Safa lihat. Ani, ini kalau yang punya saudara Ani sudah ada diketahuinya. Tapi tolong diketahuinya bukan di sini ya, saudara Ani. Diketahuinya itu di atasnya perhitungan. Diketahui dari titik A ke titik B, P1-nya berapa, P2-nya berapa, nanti baru rumusnya, baru ke bawahnya perhitungannya. Itu. Ini juga belum ya, belum tepat ya, saudara Ani, bisa dibuat satu-satu kurvanya supaya jelas, nggak digabung-gabung. Ya, kenapa? Itu Ani udah buat satu-satu bu kurvanya bu. Gimana Ani? Nggak ada nih. Ada di atas. Sylvia. Nah ini baru Ani. Itu Ani satu-satu kurvanya. Mana nih? Di mana kurvanya satu-satu nih? Ada. Ani kirimnya satu-satu bu. Ada 3 lembar itu. Oh, kenapa nggak ada ya di sini ya? Iya, Ani kirimnya ada 3 lembar. Itu kurvanya dibuat satu-satu di sampingnya. Ani Nurhayati. Iya, nggak ada di sini ya. Apa belum ke foto ya nih? Ya, intinya seperti itu ya semuanya. Ini kurvanya dibuat satu-satu. Kalau yang dari titik A ke titik B, dibuat. Yang dari titik D ke C juga begitu. Dan harus disebutkan, dikatakan apa? Dikatakan elastis, inelastis, atau apa beserta alasannya. Itu saja yang harus Bu Safa tegaskan ke semuanya. Ini belum nampak, yang lain belum ada. Belum ada. Oke, itu yang punyanya 004 ya. Itu yang elastisitas harga. Artinya kalau elastisitas harga, elastisitas permintaan harga, itu berarti saudara harus memakai titik tengah. Karena apa alasannya harus pakai titik tengah? Ada yang ingat alasannya kenapa harus pakai titik tengah? Kenapa bukan elastisitas titik yang dipakai? Saudara Suli? Itu kan ada rumusnya, kan ada rumus elastisitas titik, ada elastisitas titik tengah. Kenapa tidak pakai elastisitas titik? Kenapa harus pakai elastisitas titik tengah? Fadia? Neng, Siti, Halimah? Saudara Tamia? Rasanya kenapa itu? Kenapa harus pakai elastisitas titik, bukan elastisitas titik tengah? Nggak ada yang tahu? Saudara Sri Mulyani? Sri? Tamia? Alasannya kenapa pakai titik tengah, bukan elastisitas titik? Karena ya, karena di sini saudara lihat kalau pakai elastisitas titik tengah itu berarti saudara pakai titik tengah dari harga dan juga
juga kuantitas. Kalau saudara pakai elastisitas titik, saudara hanya pakai titik. Pakai kalau misalnya dari titik A ke titik B, itu berarti saudara cuma pakai P1, Q1 seperti itu ya. Q2, P2. Kalau kita pakai titik tengah itu berarti kita mencari rata-rata dari Q dan juga P. Sehingga nantinya ini meskipun saudara hitung dari titik A ke titik B dan dari titik B ke titik A itu pasti hasilnya sama. Ada yang bisa menghitung nggak? Ini kalau yang dari titik A ke titik B, ini yang jelas deh. Yang mana nih yang jelas? Yang jelas ini aja. Aduh, kecil banget tulisannya. Kita lihat mana yang lain yang bagus tulisannya. Apa ini ya? Kalau misalnya kita lihat ini. Kalau yang dari titik A ke titik B, ini kan berarti P2-nya kan 137 ditambah 157 ya. 137 dikurangi 157 per P2-nya 100 dikurangi 0. Gimana sih? Pakai Q2 min Q. Kenapa begini ya? Ada yang jelas gak sih? Ini saja. Ini ada Q2, Q1 100 dikurangi 0, 100 min 20 benar. Q2 ditambah Q1 dibagi 2, hasilnya 50 ya. Nah, ini hasilnya min 22,2, absolut menjadi 22,2 ya. Nah, sekarang coba kalian hitung masing-masing. Kalau dari titik B ke titik A hasilnya sama nggak dengan pakai elastisitas titik tengah? Ayo sekarang bisa dicoba di tempat kalian masing-masing. Ini berarti kalau dari titik B ke titik A itu berapa? B ke titik A itu berarti P1-nya 195 ya. P2-nya kan 215. Q1-nya berarti 100, Q2-nya berarti 0. Itu sama nggak hasilnya dengan yang dari titik A ke titik B? Kita tolong hitung di tempat kalian masing-masing. Hasilnya sama nggak dengan ini? Min 22,2. Semuanya bisa hitung. Yang sudah selesai bisa share di grup ya hasilnya. Apakah sama seperti itu apa tidak? Ini P, kalau yang dari titik A ke titik B itu kan P1-nya kan 215, P2-nya kan 195, Q1-nya 0, Q2-nya 100. Hasilnya di sini hasilnya kan min 22,2, absolut menjadi 22,2. Sekarang saudara coba hitung kalau dari titik B ke titik A apakah sama hasilnya juga dengan A ke titik B? Kalau yang dari titik B ke titik A itu berarti P1-nya 195, P2-nya 215, Q1-nya 100, Q2-nya 0. Yang sudah selesai bisa share fotonya di grup salah satu.
Ayo, ada yang sudah selesai? Share ya, salah satu. Ada yang sudah berapa hasilnya? Ada berapa hasilnya? Belum, Bu. Ani? Yang dari B ke A hasilnya berapa itu? B ke A. Kalau B ke A itu kan P1-nya 195. Yang P2-nya kan 215. Q1-nya 100, pas Q2-nya 0. Hasilnya berapa itu? Dengan dimasukkan ke ini saja nih. Coba dimasukkan ke sini. Cuma diganti. Kalau yang dari A ke B kan ini. P1-nya 215, P2-nya 195. Q1-nya 0, Q2-nya 100. Nah, sekarang ini cuma dibalik. Dibalik yang dari B ke A untuk membuktikan kalau dengan pakai rumus titik tengah itu pasti hasilnya sama, baik dari titik A ke titik B maupun dari titik B ke titik A. Itu loh. Karena kalau pakai elastisitas titik itu pasti hasilnya berbeda. Oleh karena itu, ada rumus lagi yaitu dengan pakai elastisitas titik tengah. Elastisitas titik tengah itu mencari rata-rata dari Q dan juga dari P. Kalau yang dari elastisitas titik hanya pakai satu titik saja. Itu. Sehingga kalau misalnya kita mencari dari titik A ke titik B dan dengan dari titik B ke titik A dengan pakai rumus elastisitas titik itu pasti tidak akan sama hasilnya. Itu bisa saudara buktikan sendiri di rumah. Sekarang yang Bu Safa minta, coba kalian itu salah satu bisa membuktikan kalau dari rumus titik A ke titik B itu hasilnya sama dengan titik B ke titik A. Itu ada yang bisa membuktikan nggak? Hasilnya berapa? Fadia? Mood itu masih Fadia. Mood itu masih kamu. Hasilnya berapa? Min 20,5. Itu yang mana? Yang dari B ke A atau yang dari A ke B? Minus Yang 22,2, Bu. Ya, B ke siapa A. yang ngomong itu?
Minta tolong dong share di grup. Minta tolong difoto di grup ya. A ke B, dari titik B ke A. Oh, ini sudah ada yang share di kelompoknya Fadia. Igil Leni Rahmawati ya. Ini. Ya, ini siapa ini? Leni ya? Halo? Iya itu Leni, Bu. Iya, Leni. Ini Bu Syafa lihat yang dari 0. Benar ya, ini. Yang dari A ke B, yang dari titik B ke titik A, kita lihat. Ini sama kan hasilnya? Iya, Bu, sama. 28. Ini ada belakangnya enggak itu 5, Len? Yang titik A ke titik B itu berapa, Len? 28,5 berapa? 57. Iya, 57. Itu harus ditulis semua, Len. Oh iya, Bu. Itu sama kan hasilnya? Iya, Bu, sama. Kita lihat di kelas sebelah, belum ada ya, di kelas sebelah ya. Belum ada yang share ya di kelas sebelah. Di kelasnya Ani belum ada, kelasnya Ani. Ini ada Meli, kelasnya Ani 22,2. Ini kenapa hasilnya beda ini? Ada yang 22, ada yang 28. Ini apanya yang beda ini? Dua dibagi 0,07. 2 dibagi. Coba deh. 20. Oh iya. Apanya ya? Ini yang beda ya? 0,07. Yang di sini 2, kenapa beda ya? 2. Ini yang dari titik B ke titik A. Ini ya, dicoba ya, yang Meli Bu Safa kirim ke kelasnya Fadia. Itu yang dari titik B ke titik A itu yang kelasnya Fadia. Yang kelasnya Ani itu Bu Safa kirim ke kelasnya Fadia. Ini coba kita lihat ya. Yang titik B ke titik A itu kan berarti Q2-nya 0. Q1-nya Q2-nya ini 0 ya. 0 dikurangi 100, hasilnya kan min 100. Ada di grup ya, Saudara Fadia. Dibagi, ini kita lihat Q2 ditambah Q1. Ini kan Q2, 0 ditambah 100 kan hasilnya 100 ya. Dibagi 2 kan hasilnya 50. Itu benar. 215 dikurangi 195 hasilnya 20 ya. 20. Berikutnya 215 dikurangi 195, 410 dibagi 2 hasilnya 205. Kita hitung min 100 dibagi 50 itu min 2, benar ya. Dibagi 20 dibagi 205 hasilnya 0,09. Itu benar nggak semuanya? Iya benar, Bu. Iya benar. Benar ya. Sehingga Ya. min 2 dibagi 0,09 hasilnya min 22,5. Sehingga ini 2,2. sama hasilnya. Hasilnya sama ya. Sehingga bisa disimpulkan kalau saudara pakai rumus titik tengah, saudara bolak-balik dari titik A ke titik B maupun dari titik B ke titik A selama sama, ini titiknya, ini selama sama ya, A ke B, B ke A, itu pasti hasilnya pasti juga akan sama. Itulah kenapa ekonom kita ini menemukan rumus titik tengah. Kalau saudara pakai rumus dengan elastisitas titik seperti yang ada di modul, itu pasti akan berbeda hasilnya kalau dari titik yang berbeda. Kalau yang dari titik A ke titik B itu pasti hasilnya berbeda dengan dari titik B ke titik
titik A. Itu bisa saudara buktikan sendiri ya di rumah. Itu saja yang Bu Safa konfirmasi di elastisitas permintaan. Kita lanjut ke elastisitas penawaran. Kita lihat yang tadi kelasnya Fadi, kelasnya Ani ya tadi ya. 004 ya Ani ya. Iya, Bu. 001 ya Ani. Iya. Kita ke 002 sekarang. 002 pertemuan ini berarti pertemuan 6 ya berarti ya. 7, Bu. Pertemuan 7. Oke, kita langsung ke penawaran. Elastisitas penawaran ini sebenarnya sama dengan elastisitas permintaan juga. Cuma kalau elastisitas permintaan kita cuma melihat perubahan berapa persentase perubahannya karena perubahan harga. Kalau elastisitas permintaan harga. Kalau elastisitas penawaran ini juga sama, seberapa besar perubahan penawaran karena ada perubahan harga. Misalnya, contohnya, Saudara Leni misalnya sebagai penjual. Saudara Leni di sini sebagai penjual, ada perubahan harga, misalnya si Leni ini berjualan, misalnya berjualan apa ya? Berjualan, apa namanya? Baju anak misalnya. Nah, ada perubahan harga. Harganya misalnya meningkat. Kalau di elastisitas penawaran, semakin meningkat harga, maka penjualannya kan semakin banyak kan ya. Kalau di permintaan kan semakin tinggi harga, maka permintaan akan semakin turun. Nah, kalau di elastisitas penawaran, semakin tinggi harga, maka produsen ini pasti akan meningkatkan penjualannya untuk mendapatkan untung. Oleh karena itu di sini, kalau di elastisitas penawaran ini ingin mengetahui seberapa besar kenaikan penawaran atau seberapa besar perubahan penawaran disebabkan karena perubahan harga. Itu saja sih sebenarnya. Cuma dipresentasekan. Kalau misalnya di permintaan yang tadi, misalnya ada perubahan harga beras, otomatis permintaan beras akan berubah atau tidak itu? Akan berubah nggak? Berubah. Akan berubah. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar perubahan permintaan beras diakibatkan oleh perubahan harga, itu makanya kita membicarakannya di elastisitas mana? Di penawaran atau di permintaan? Penawaran. Ya permintaan dong. Di permintaan. Kalau ingin mengetahui seberapa besar perubahan permintaan beras diakibatkan karena perubahan harga beras. Kalau misalnya kita melihat dari sisi produsen, elastisitas penawaran, ini berarti kita melihat seberapa besar perubahan penawaran beras diakibatkan karena perubahan harga beras. Karena kalau misalnya harga beras naik, otomatis jumlah penawaran beras akan naik atau akan turun? Turun. Ya, gimana? Sebentar lagi UTS loh ini. Kalau misalnya harga beras naik, si produsennya akan menaikkan jumlah penawaran atau menurunkan? Hukum penawaran. Hukum penawaran. Dibuka hukum penawaran. Hukum penawaran, ayo. Kalau permintaan kan kalau misalnya harganya naik, jumlah permintaan akan apa? Kalau harganya naik, jumlah permintaan akan apa? Kalau di permintaan? Turun. Akan turun. Kalau harganya turun, jumlah permintaannya akan naik. Itu hukum permintaan. Seberapa besar kenaikan penurunannya itu dibicarakan di elastisitas apa? Penawaran. Permintaan. Karena berbicara hukum permintaan kan. Nah, sekarang itu kebalikannya. Kita ingin berbicara dari sisi produsen. Kalau semakin tinggi harga, maka jumlah penawaran semakin apa? Kalau harganya tinggi, jumlah penawarannya semakin apa, Saudara Fadia?
Kalau harganya tinggi, jumlah penawaran semakin tinggi atau semakin turun? Ya, gimana ini jangan-jangan pas remedi semua ini 2 kelas. UTS nanti. Saudara Sri atau Siva, semakin tinggi harga, maka jumlah penawarannya semakin tinggi atau semakin turun? Di mute itu kalian. Semakin tinggi harga, maka jumlah penawarannya semakin tinggi atau semakin turun? Turun. Semakin tinggi, semakin tinggi. Kalau misalnya harganya naik, semuanya pengen jualan apa enggak kalau harganya naik itu? Ingin. Ya mau lah, siapa yang nggak mau untung kan? Semuanya pengen jualan. Oleh karena itu di hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka jumlah penawarannya semakin naik. Semakin tinggi. Semakin turun harga, ketika harga turun, maka Berarti jumlah turun penawarannya juga ikut turun. Turun. Nah, yang di sini kita berbicara di elastisitas penawaran, seberapa besar kenaikan dan penurunannya. Itu dibicarakan di elastisitas penawaran. Dari sisi produsen, jangan lupa sisi produsen. Kalau dari sisi konsumen, berarti kita melihatnya dari elastisitas permintaan. Kita berbicara di elastisitas penawaran. Dan di sini nih, diketahui penawaran pasar es krim. Saudara bisa lihat, diketahui penawaran pasar es krim dari titik A sampai titik E ditujukan dalam tabel seperti di bawah ini. Ini saudara bisa lihat. Ini kenapa begini ya? Ini P1-nya, kalau yang dari sini kan berarti P1-nya kan 250, P2-nya kan 200 ya, yang dari titik A ke titik D. Q1-nya berarti 300, Q2-nya 250. Kita lihat, ini Bu Safa minta pakai titik tengah. Lengkapi jawaban saudara dengan kurva elastisitas penawaran setiap titik. Bu Safa minta setiap titik. Berarti ini kurvanya ada 4 kurva. Maka tentukan jenis elastisitasnya. Ini kalau Bu Safa perhatikan, kalau di elastisitas penawaran, saudara sudah mulai paham elastisitas penawaran. Ini Bu Safa lihat. Ini punyanya Dina. Yang mana Dina? Halo, ada Dina nggak? Ini Bu Safa lihat yang dari 2 kelas ini yang lebih dulu. Yang mana Dina? Ada Dina nggak sih? Nggak ada Dina? Ada nggak malam ini Dina? Ya ada Bu, dia masuk. Ya, ini punyanya Dina ya. Kita lihat punya saudara Dina. Kita lihat yang dari titik A ke titik B. 34. Ini sudah dikalikan ya. Kalau saudara nanti di UTS, kalau misalnya ada soal seperti ini tolong seperti yang di awal tadi, P-nya awalnya berapa? Baru dikalikan NIM. P-nya, ini gimana sih maksudnya? P awalnya ini yang 250 begitu ya? Dikalikan 138 ya? Ini agak rancu ya. Kalau mau, ini langsung yang di sininya saja. 250 dikali 138, baru di sini sama dengannya langsung di sini. Nggak ada kolom lagi. Ini kan ada kolom lagi. Ini yang membuat Bu Safa bingung. Itu ya, semuanya. Sehingga di sini P tetap Q. Sehingga ada 3 kolom saja. Kolom yang pertama titik. Kolom yang kedua itu P. Kolom yang ketiga itu QX. Itu saja. Kalau yang di langkahnya ini Bu Safa rasa semuanya sudah pada benar ya. P1-nya kita lihat. Hasilnya 0,818. Ini pasti hasilnya positif. Kalau elastisitas penawaran, kalau saudara hitung pasti hasilnya akan positif nanti. Kalau yang permintaan itu absolut itu biasanya akan negatif.
Karena ini sesuai dengan hukum permintaan, itu pasti hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang diminta itu positif apa negatif yang Bu Syafa bilangnya dulu? Positif, Bu. Hubungannya? Ya, halo? Hubungannya Saudara Paulus, hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta itu hubungannya positif apa negatif? Nggak ada? Neng? Siti? Yang di e-learning ini lumayan aktif ya, Neng Siti. Gimana Neng Siti? Roro? Ini juga lumayan aktif, Saudara Roro. Hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta itu positif apa negatif? Hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta positif apa negatif? Nggak ada ya masa yang dari 42 mahasiswa 41 nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan Bu Syafa nih semuanya. Ya Alfi, dibuka dong mute-nya dibuka. Hubungannya apa? Alfi. Host, minta tolong host, semuanya dibuka itu mute-nya. Zean. Halo Zean. Hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta itu positif apa negatif, Zean? Positif. Alasannya kenapa? Siapa yang jawab? Yang barusan? Yang menjawab siapa barusan? Halo Dina? Yang hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang diminta itu positif apa negatif? Yang diminta ya, yang diminta apabila harga naik maka kuantitas yang diminta akan naik apa turun? Naik. Ya turun lah. Naik, Bu. Siapa yang mau beli ketika turun. harga naik? Ya pasti Turun. apabila harga turun maka kuantitas yang diminta akan naik apa turun? Naik. Ya naik. Orang suka diskonan kan, seperti saudara kan juga suka diskonan. Ketika harga turun maka kuantitas yang diminta akan naik. Sehingga hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta itu positif apa negatif? Negatif. Sehingga pasti elastisitasnya itu pasti negatif. Elastisitasnya itu negatif pasti. Nah, ini berbeda dengan yang di elastisitas penawaran itu pasti hasilnya positif di sini. Pasti hasilnya positif. Ini kita lihat yang berikutnya. Ini kalau saudara Dina kan sudah ngupload terakhir nih harus udah bagus ya. Ini skalanya belum beraturan ya. Tiba-tiba ada 27.600. Ini tolong skalanya dibuat apa per 1.000, apa per 500 sehingga nanti jaraknya itu pasti bagus. Kalau di sini kan tiba-tiba ada angka 27.600. Tiba-tiba ada angka 34.500. Itu.
Yang Bu Safa minta tolong dibuat skalanya yang baik. Entah 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 seperti itu. Sehingga skalanya akan bagus. Ini ya, ini sudah mulai ada alasannya sama jenis elastisitasnya. Ya, karena saudara Dina kan uploadnya ini terakhir-terakhir. Oke, ini saja yang Bu Safa jelaskan di elastisitas penawaran. Ada pertanyaan sampai sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya? Teori perilaku produsen ya. Teori perilaku konsumen ya. Setelah ini, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ibu, saya mau nanya. Ya, Saudara Neng, Siti, Halimah. Iya, Bu. Neneng. Ya, gimana, Neng? Kan dalam pembuatan kurva itu kan ada, kata Ibu kan harus nentuin perubahan antara Q1 sama Q2-nya. Q-D sama Q1. Iya. Yang per titik nih Nah, maksudnya. Yang per titik. Iya. Terus? Nah, itu pembuatannya Q-D itu termasuk Q1 yang awal atau gimana, Bu? Saya belum paham. Yang mana ini? Yang Ini perubahan. kan? Ini enggak ada. Ini seperti ini maksudnya. Kalau yang dari titik A ke titik B itu kan berarti P1-nya kan ini kan. Bentar. Nih. Kalau yang dari titik A ke titik B itu kan berarti P1-nya ini kan. 59.500 kan. P2-nya kan berarti 47.600. Q1-nya berarti 300, Q2-nya kan 250. Kalau dari titik B ke titik A kan berarti P1-nya kan ini 47.600, P2-nya 59.500. Q1-nya 250, Q2-nya ini 300. Itu saja. Cuma dimasukkan seperti itu. Cuma yang Bu Safa minta, ini tolong skalanya diatur kembali, bukan tiba-tiba yang dari 0. Ini kan 0 kan yang di sini kan? Iya enggak? Ya, Ini 0, Ya, kenapa tiba-tiba ada 27.000? 27.800. Ini kan harusnya entah dari 0 ke 10.000, yang dari 10.000 ke 20.000, yang dari 20.000 ke 30.000 itu kan lebih enak kan maksud Bu Safa. Gitu loh. Kalau Q1, P1, Q2, P2 itu bisa saudara cuma tinggal dimasukkan saja. Yang penting enggak tiba-tiba ada angka 27.800, tiba-tiba ada angka 50, ada 35.700 seperti itu. Itu saja, Neng. Itu ya. Ini salah ini. Ini kurvanya harus dihubungkan. Alasannya nih sampai ada. Lupa garis ini. Upload ulang ya, upload lah. Kalau Bu Safa tahu jawaban benar apa itu, kalau nggak diupload ya dari mana gitu kan. Tuh tolong diperhatikan ketika UTS nanti. Ini kan hanya nilai tugas seperti ini. Kalau UTS kan benar-benar asli dari pekerjaan Anda, tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurangi. Kalau di bawah 70 silakan nanti Anda remedi, tapi dengan catatan tidak akan mendapatkan nilai A nanti ketika selesai UAS. Hanya jarang sekali yang remedi UTS atau remedi UAS tiba-tiba nanti di nilai akhirnya mendapatkan nilai A. Paling besar B. Itu sehingga ini harus benar-benar diperhatikan. Itu saja ya. Ada pertanyaan kembali? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8, ini sudah habis. Pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai apa bentar? pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal.
teori perilaku konsumen ya dengan pendekatan kardinal. Kita bentar. Kita lihat yang berikutnya. Ini ada pendekatan mana bisa ini? Nah, ini ada pendekatan kardinal. Inti pendekatan kardinal itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Pendekatan kardinal itu teori perilaku konsumen. Artinya di sini ini kita mengasumsikan si konsumen di sini kan punya pendapatan. Nah, kalau pendapatannya ini si konsumen gimana caranya untuk bisa mendapatkan kepuasan? Kalau kita punya pendapatan kan nanti ujung-ujungnya akan dipakai untuk konsumsi kan? Nah, sekarang gimana ini caranya supaya konsumen ini bisa mendapatkan kepuasan? Kepuasan itu kan pastinya kalau kita ingin membelanjakan uang kita untuk memenuhi kebutuhan, pastinya kan ujung-ujungnya ingin puas begitu kan? Ingin puas. Nah, di pendekatan konsumen, di teori perilaku konsumen di sini ini dibagi menjadi dua pendekatan. Ada pendekatan kardinal dan ada pendekatan ordinal yang kita bahas hari ini. Kalau pendekatan kardinal di sini ini adalah pendekatan yang menyatakan bahwa kepuasan itu bisa dihitung dengan uang. Artinya kalau misalnya kita menggunakan uang banyak, ini kepuasannya ini sama nggak dengan kita menggunakan uang sedikit untuk konsumsi? Tidak. Nggak sama Tidak. dong, jelas kan? Ya jelas. Nggak sama. Kalau misalnya kita punya uang 10 juta nih, ini punya anggaran 10 juta. Saudara pergi ke mall, 10 juta, saudara beli apa saja, terserah Anda, kebutuhan Anda apa saja. Dengan saudara pergi dengan uang 5 juta, itu lebih puas dengan konsumsi 5 juta atau 10 juta anggarannya? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Karena menurut pendekatan kardinal di sini, orang dikatakan puas apabila bisa membelanjakan uangnya. Semakin banyak uang yang dia belanjakan atau pendapatan yang dia belanjakan, maka dikatakan lebih puas kepuasannya. Akan tetapi, kalau di sini kalau kelemahannya ya, kita bilang kelemahannya. Kalau di pendekatan kardinal ini kita bisa lihat ya. Ini bisa saudara baca sendiri. Yang di kardinal nih. Kalau di pendekatan kardinal di sini, ini ada hukum Gosen 1, ada hukum Gosen 2. Kalau hukum Gosen 1 seperti yang saudara jelaskan, ada yang menjelaskan kalau nggak salah saudara Ani, kalau nggak salah kemarin, itu menjelaskan kalau di perilaku konsumen di pendekatan kardinal di sini mengatakan bahwa kepuasan semakin banyak yang dia pakai itu kepuasannya itu semakin menurun. Hukum Gosen 1 mengatakan bahwa semakin banyak barang yang dia konsumsi, maka total utilitasnya itu awalnya pasti akan naik, tapi lama-kelamaan itu pasti akan sama dan akan menurun. Sehingga di marginal utility atau di tambahan kepuasannya itu, awalnya pasti akan naik, tapi seiring waktu pasti akan semakin turun. Itu di hukum Gosen 1 yang mengatakan bahwa ini hukum Gosen 1 mengatakan ini hanya untuk satu jenis barang ya, hanya satu jenis barang saja. Misalnya contohnya saudara misalnya lari pagi misalnya. Kalau lari kan pastinya saudara haus, saudara butuh minum. Di gelas pertama pasti sangat puas banget. Di gelas kedua itu puas. Di gelas ketiga cukup puas. Yang gelas keempat sudah cukup.
gelas kelima sudah muntah-muntah. Itu menyebabkan bahwa tingkat kepuasannya itu semakin lama semakin turun. Akan tetapi ini ada kelemahannya. Kalau dengan konsumsi satu barang saja itu pasti akan bisa diukur ya, karena hanya dengan satu barang saja. Sekarang kalau misalnya dengan dua barang, ini kita melihat ada yang namanya di sini, ini saudara lihat. Kalau total utility merupakan kepuasan total yang dapat dilihat setelah mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu. Sejumlah barang. Artinya di sini saudara bisa melihat ini hanya satu saja ya, hanya anggur saja. Hanya satu barang. Kita melihat di perbandingannya. Ini kalau di sini, saudara bisa lihat bahwa kalau dengan dua barang, saudara bisa melihat yang satu lebih bagus apa tidak dibandingkan yang B. Sehingga saudara lebih banyak membeli barang yang A atau barang yang B. Lebih disukai apa tidak yang disukai. Misalnya nih contohnya. Misalkan ada 3 keranjang barang, yaitu A, B, dan C. Apabila barang A lebih disukai daripada barang B, dan B lebih disukai dari barang C, maka tentulah barang A lebih disukai dari barang C. Kemudian barang A tidak berbeda dengan barang B tidak berbeda dengan C, maka pastilah barang A tidak berbeda dengan barang C. Artinya di sini ada asumsi bahwa lebih banyak lebih baik. Artinya orang yang lebih banyak menyukai barang pastinya di sini pasti konsumsinya akan lebih banyak dong dibandingkan dengan barang lain yang tidak dia sukai. Itu di pendekatan kardinal. Hanya menyatakan bahwa suka atau tidak suka. Kalau dia suka, dia akan beli. Kalau nggak suka, pasti dia tidak akan beli. Itu yang di pendekatan kardinal. Nah, ini kelemahannya di pendekatan kardinal di sini. Hanya kepuasan itu dihitung dengan uang. Hanya dihitung dengan uang atau pendapatan yang dia belanjakan. Itu saja. Tanpa kita melihat ada berapa kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Itu enggak dihitung yang di sini, yang di pendekatan kardinal. Itu saja. Kalau di pendekatan ordinal ini kan perlu diketahui bahwa pendekatan kardinal ini dapat memberikan suatu penilaian yang sifatnya subjektif terhadap pemenuhan kebutuhan dari barang tertentu. Dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya barang sangat bergantung dari sudut pandang subjektif yang menilai. Biasanya penilaian tersebut akan berbeda-beda antar penilaian satu dengan yang lainnya. Artinya di sini, kalau misalnya saudara Dina mengatakan bahwa anggur A lebih bagus dibandingkan dengan anggur B, itu karena sudut pandang dari saudara Dina sendiri yang suka anggur A. Kalau misalnya saudara Opik mengatakan bahwa anggur B itu lebih bagus dibandingkan anggur A. Karena itu sudut pandang yang dari saudara Opik sendiri. Sehingga tingkat konsumsi seseorang itu sifatnya subjektif saja. Berdasarkan jumlah pendapatan yang dia miliki. Itu pendekatan kardinal. Gitu ya. Tuh. Kalau dengan satu jenis barang, maka di sini kalau satu jenis barang, maka tingkat kepuasannya itu semakin lama akan semakin turun. Misalnya contohnya, kalau kita makan anggur atau minum air, pasti setiap saat itu kepuasannya pada saat tertentu, ingat ya, di pemenuhannya itu waktunya sangat berdekatan. Kalau di pendekatan kardinal, untuk yang pemenuhannya itu berdekatan. Kalau pemenuhannya itu berbeda waktunya, itu tidak bisa dikatakan sebagai pendekatan kardinal. Itu yang harus saudara perhatikan, karena
Kalau di pendekatan kardinal di sini, kalau pemenuhannya itu dilakukan berselang waktu, misalnya hari ini 1 gelas, kalau besok 1 gelas lagi, itu pasti tidak akan menyebabkan penurunan kepuasan. Ya bisa saja hari ini saudara minum 1 gelas air, ya memang setelah olahraga haus. Yang hari kedua, hari besok, saudara minum lagi 1 gelas, karena saudara haus habis olahraga lagi, ya pasti kepuasannya sama dong. Tapi kalau yang di sini, yang di pendekatan kardinal, di jarak pemenuhannya itu berdekatan. Itu ya pendekatan kardinal. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke pendekatan ordinal? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke pendekatan ordinal? Enggak ada? Kalau tidak ada, Bu Safa anggap semuanya paham ya ini pendekatan kardinal. Enggak ada yang mau bertanya? Alivia, Suwaibah, Dian, Niken, Alivia, enggak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal. Kalau pendekatan ordinal, apa yang membedakan dengan pendekatan kardinal semuanya? Dengan fungsi dan kebutuhannya. Aduh, di mana nih? Kok nggak bisa share screen? Sebentar ya, ini Bu Safa nggak bisa nih. Bentar. Download. Perilaku konsumen. Aduh, kok nggak bisa ya? Oke, ini kita bisa melihat pendekatan kardinal. Ordinal, sorry. Gimana sih? Ini ya. Bisa saudara lihat yang dari sana. Ini apa yang membedakan ordinal dengan kardinal? Kalau yang kardinal, saudara punya uang, saudara bisa membelanjakan uang Anda sesuai dengan apa yang Anda sukai. Kalau ordinal seperti apa itu ordinal? Berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Ada yang bisa menjelaskan dengan keras nggak ya? Kan tadi siapa yang ngomong itu? Ani. Ya, Ani. Bisa saudara jelaskan seperti apa maksudnya, Ani? Berdasarkan fungsi dan manfaatnya yang tidak bisa dihitung. Berdasarkan fungsi dan manfaatnya yang bisa dihitung. Yang tidak dapat dihitung. Ini berdasarkan fungsi dan manfaatnya yang tidak bisa dihitung. Iya. Oke, saudara Ani Nurhayati, ada yang lain? Apa yang membedakan antara pendekatan ordinal dengan pendekatan kardinal? Kalau pendekatan kardinal bisa diukur dengan uang. Tapi kalau misalkan pendekatan ordinal, dia kayak lebih suka yang mana gitu. Lebih suka yang mana? Kalau yang kardinal yang tadi juga berdasarkan kesukaan kan? Ya enggak? Kalau yang tadi yang kardinal juga berdasarkan kesukaan enggak itu? Kalau kita belanja apa
Iya. Tapi seberapa besar uangnya? Kalau Bu? ordinal itu juga berdasarkan kesukaan. Yang membedakannya apa itu? Fungsi dan tidak dapat dihitungnya, Bu. Fungsi dan tidak dapat Puasannya tidak dihitung. Dia lebih dihitungkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan bukan cuma keinginan. Lebih sesuai dengan kebutuhan bukan dengan keinginan. Oke. Dengan kata lain, ini saudara yang di sini saja sudah sangat jelas ya. Kalau di pendekatan ordinal di sini, nih, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori ini berlaku ialah apakah seorang konsumen tersebut lebih menyukai kombinasi barang tertentu dibandingkan kombinasi lainnya. Yang pertama, dari teori utilitas ordinal di pendekatan kurva utilitas indifferent curve dan juga garis anggaran. Ini maksudnya kalau kepuasan seseorang ini selama ada di indifferent curve atau kurva utilitas itu pasti kepuasannya sama. Allah, ini SKS 3 Kepuasannya sama. Kalau yang di kardinal semakin banyak pendapatan yang dia pergunakan untuk konsumsi, maka dia semakin puas. Kalau yang di sini kita dibatasi oleh yang namanya budget line atau garis anggaran. Garis anggaran. Kalau misalnya ini seseorang dikatakan puas apabila membelanjakan barangnya, apabila membelanjakan pendapatannya itu sebatas garis anggaran. Misalnya, ini contohnya yang Bu Safa tulis yang di sini. Ini bisa saudara lihat ya. Ini ada dua kombinasi barang. Ada kombinasi barang Y dan kombinasi barang X. Ketika berada di titik A, ini mengkonsumsi barang Y-nya itu sebanyak Y1. Sedangkan X1-nya itu, sedangkan barang X hanya sebanyak X1. Lebih sedikit ya. Kalau kita bergeser ke titik B, ini si konsumennya hanya menggunakan uang yang dia punya untuk mengkonsumsi sebanyak Y2 dan X-nya yaitu X2. Kalau berada di titik C, itu mengkonsumsinya Y3 dan X-nya itu X3. Artinya, ini konsumen mengorbankan satu atau beberapa pendapatan yang dia miliki untuk mengkonsumsi barang X, untuk menambah konsumsi barang X dengan mengurangi konsumsi barang Y. Ketika barang tertentu itu berkurang konsumsinya, maka barang yang lain bisa ditambah. Selama anggarannya itu memenuhi itu yang pendekatan ordinal. Kalau berada di titik D, itu bisa nggak melakukan konsumsi ini? Ini bisa melakukan konsumsi yang di titik D? Ya bisa nggak? Ada Niken. Rul, di mana ini wajahnya Niken dengan wajahnya Nurul nggak ada. Ini konsumen ini ketika berada di titik D, di kombinasi titik D, itu bisa nggak melakukan konsumsi dia? Ya bisa nggak melakukan konsumsi? Pasti belum dibaca nih modulnya ini. Ini bisa nggak? Kalau di D. Bisa. Eli. Ya siapa? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Saudara siapa yang bilang bisa yang barusan? Ada yang bisa menjelaskan ini kenapa kalau dikombinasi titik D ini konsumen bisa melakukan konsumsi?
Ya, kalau berada di titik D, ini bisa melakukan konsumsi, tapi tidak maksimal. Karena anggarannya itu berada di titik ini semuanya. Ini namanya indifferent curve atau kurva indifferent. Ini seseorang bisa melakukan konsumsi dengan melakukan kombinasi-kombinasi. Dengan kombinasi Y1, X1, Y2, X2, Y3, X3 ditarik menjadi kurva indifferent. Orang punya kepuasan yang sama, berada di titik A, titik B, dan titik C, itu kepuasannya semuanya sama. Karena anggaran yang dia miliki juga sama, tapi dia melakukan kombinasi. Kalau ada di titik D, ini orang kurang puas. Alasannya kenapa, Bu? Ya karena berada di dalam garis anggaran nih, ada di sini. Nggak sampai ke titik anggaran di B. Ada anggaran yang dia tidak pergunakan untuk melakukan konsumsi kalau berada di titik D. Kalau berada di titik E di sini, ini puas apa tidak orangnya? Aja kalau bete. Ada di sini. Ini puas nggak? Nggak puas karena berada di luar anggaran. Ya bisa mengkonsumsi di sini, tapi dia dengan berhutang. Kalau orang berhutang ini puas apa tidak sih sebenarnya? Tidak. Nggak puas, nggak puas. Ya meskipun kebutuhannya terpenuhi, tapi dia berhutang, itu berada di luar anggaran. Berada di luar anggaran. Otomatis sebenarnya dia tidak bisa memenuhi, tapi dia bisa memenuhi dengan berhutang, tapi dia dikatakan belum puas. Karena anggarannya itu, karena konsumsinya itu melebihi anggaran. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau di titik D itu kurang puas. Artinya kurang puas, kurang maksimal kepuasannya karena anggarannya tidak dipergunakan semuanya. Kalau berada di titik jauh dari titik anggaran, dari garis anggaran, dia tidak puas. Karena memang anggarannya itu, karena konsumsinya melebihi garis anggaran, itu saja. Ini contohnya seperti ini. Ini yang Bu Salva buat, yang di sini. Ini ada keterbatasan anggaran. Ini contohnya. Ini misalnya dengan pendapatan 6 juta, apa yang bisa dilakukan? Dengan membeli pangan 600, dengan yang lainnya misalnya 0. Artinya di sini, misalkan Diva mempunyai pendapatan 6 juta per bulan, harga pangannya adalah 10.000, sementara harga lainnya adalah 20.000. Maka tabel 6.3 menunjukkan bahwa ini adalah kombinasi dari konsumsi barang X dan barang Y dengan pendapatan konsumennya adalah sebesar 6 juta. Ini bisa saudara lihat. Kalau pangan X ini berarti harga pangannya kan 10.000. 10 dikali 600 itu berapa? 10.000 dikali 600 itu berapa? 6 juta. 6 juta. Sekarang kita lihat di kombinasi ke B. Kombinasi B. Kalau pangan X, harga X dengan harga X-nya adalah 10. 10 dikali 400 itu berapa? 10.000 dikali 400. 4 juta. 4 juta. Kalau barang Y yang dipakai adalah 100 dikali 20.000, hasilnya berapa? 2 juta. 2 juta. Berarti 2 juta ditambah 4 juta hasilnya 6 juta. 6 juta. Ini konsumen bisa membuat kombinasi-kombinasi yang sekiranya tidak melebihi pendapatan yang dia miliki selama 1 bulan. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Ini adalah kombinasi, ini adalah titik-titik kombinasi yang sekiranya bisa dipakai oleh konsumen dengan kepuasannya nantinya pendapatan yang dia pergunakan adalah maksimal 6 juta.
Itu dengan maksimal 6 juta. Sekarang saudara bisa lihat, ini adalah garis anggaran yang bisa saudara Diva pakai. Mulai dari titik D sampai titik A. Dengan titik A-nya hanya pakai 600, tapi yang Y-nya adalah 0. Ini. Kalau yang di titik B, yang dipakai barang X-nya adalah 400, dengan barang Y-nya adalah 100. Ini semuanya sama. Di anggaran ini, kepuasannya sama. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Kalau pendekatan ordinal, konsumen membuat kombinasi-kombinasi barang yang sekiranya bisa dipakai untuk konsumsi dengan pendapatannya itu adalah pendapatan sebesar garis anggaran. Kalau melebihi pendapatan konsumsinya, berarti dia tidak maksimal kepuasannya, tidak mencapai kepuasan maksimal. Kalau berada di sebelum garis anggaran, berarti kurang maksimal. Ingat ya, kurang maksimal, sudah maksimal kalau ada di anggaran. Kalau di luar anggaran berarti tidak puas atau tidak maksimal. Itu. Sehingga di sini ini adalah keseimbangan konsumen. Ini bisa saudara lihat. Ini konsumen akan mencapai kepuasan maksimal apabila berada di sini. Indifferent curve yang pertama. Indifferent curve yang pertama yang bersinggungan dengan garis anggaran. Kalau berada di luar garis anggaran, indifferent curve yang keempat itu dia tidak puas. Ya, ini tidak puas karena belanjanya itu di luar garis anggaran. Kalau IC2 dengan IC1 ini puas apa tidak? Indifferent curve yang kedua ini dengan indifferent curve yang pertama ini puas apa tidak ini konsumen? Ada yang bisa menjawab? Tamia? Ini konsumen, ini yang paling puas ada di mana ini, saudara Tamia? Indifferent curve yang keberapa? Ini kan indifferent curve pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang terakhir keempat. Indifferent curve yang keberapa yang puas ini? Ini adalah garis anggaran. Yang garis dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah garis anggaran. Artinya si konsumen hanya bisa melakukan konsumsi sebatas garis anggaran ini. Sehingga kalau indifferent curve pertama, kedua ini puas apa tidak ini konsumennya? Ya, halo? Ada yang bisa berpendapat? Indah, Raden Roro, Ani, Neng Siti, Alfi, Niken, Meli. Yang indifferent pertama dengan indifferent yang kedua, ini konsumen ini puas apa tidak? Mel. Gambarnya gak muncul, Bu. Gambar. Apanya nggak muncul? Nggak muncul, Bu. Gambar screen-nya ininya nggak ada, Bu. Screen-nya, Bu, nggak ada, Bu. Kalau di Bu Safa kenapa ada ya? Iya, di kita nggak ada, Bu. Gak ada. Nggak ada. Dari tadi nggak ada. Ya, Ini sekarang ada. Baru ada, Bu. Kenapa baru bilang? Tahu nih.
Ya, saudara pas buka apa mulai tadi? Ini indifferent curve. Ini saudara lihat nih. Ini paham nggak yang ini? Udah paham ya ini ya, yang Bu Safa menjelaskan yang tadi ya? Ini. Ulang lagi. Udah paham nih belum? Yang 92. Belum, Bu. Ulang. Belum, Bu. Wah, Bu. Ngapain kalian nggak bilang dari tadi? Nih, saudara bisa lihat, ini konsumen hanya bisa mengkonsumsi sebatas ini. Ini dikatakan kepuasan maksimal. Kombinasi A, kombinasi B, dengan kombinasi C. Kalau di kombinasi D yang Bu Safa jelaskan yang tadi, itu puas apa tidak ini konsumen? Kurang. Kurang puas, bagus. Kalau berada di sini, ini puas apa tidak? Puas. Puas. Ada di sini di luar anggaran. Tidak. Tidak puas. Tidak puas. Karena belanjanya melebihi garis anggaran. Itu kan yang tadi yang Bu Safa jelaskan kan? Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini artinya konsumen berada di kombinasi A, B, dan C itu kepuasannya sama. Kepuasannya sama. Karena apa, Bu? Karena pendapatan yang dia pergunakan itu sama, tapi kombinasinya berbeda. Ini seperti yang tadi yang ada yang menjelaskan. Ini sesuai kebutuhan. Bisa saja dia lebih butuh barang Y1. Lebih banyak membutuhkan barang Y, sehingga konsumsinya Y1 itu lebih banyak. Dengan X1-nya lebih sedikit. Ada lagi, dia sama-sama butuh, sehingga Y-nya itu sama-sama besarnya dengan X. Y2 dan X2. Atau dia lebih butuh barang X, sehingga menambah konsumsi barang X, X3, tapi mengurangi konsumsi barang Y, sehingga Y3. Oke ya, bisa dipahami ya. Tapi di titik A, titik B, dan titik C itu besarnya kepuasannya itu sama. Kalau berada di titik D itu kepuasannya kurang karena pendapatan yang dia pergunakan itu tidak dipergunakan sepenuhnya. Kalau berada di luar titik kombinasi dia tidak puas. Karena apa, Bu? Karena konsumsinya itu melebihi garis anggaran. Pintar. Bisa dipahami ya semuanya? Kita lanjutkan berikutnya. Ini kita bisa lanjutkan. Ini adalah kombinasi-kombinasi dari titik A sampai titik D dengan anggaran sebesar 6 juta. Ya. Dengan 6 juta ini konsumen bisa melakukan kombinasi-kombinasi barang X dan barang Y. Tapi besarnya itu tidak lebih dari 6 juta. Kita langsung saja, yang itu bisa dicoba di rumah. Ini adalah garis anggaran. Ini si konsumen bisa mengkonsumsi sebatas garis anggaran ini. Ini dapat diperoleh. Ini maksudnya dia bisa melakukan konsumsi hanya sebatas yang daerah ini. Kalau melebihi garis anggaran, dia tidak melakukan konsumsi atau dia tidak bisa melakukan konsumsi atau kepuasannya itu tidak maksimal. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Yang berikutnya kita lihat. Ini adalah indifferent curve. Indifferent curve itu adalah kombinasi yang bisa dilakukan oleh konsumen dalam mengkonsumsi barang tapi sebatas anggaran. Itu indifferent curve. Anggarannya sama.
Indifferent curve 1, 2, 3, dan 4. Ini anggarannya sama enggak? Indifferent curve 1, indifferent curve 2, indifferent curve 3, dan indifferent curve 4. Sama apa beda? Sama. Ya berbeda lah. Berbeda. Semakin tinggi kurva indifferent ke atas atau ke arah kanan, maka anggarannya semakin besar apa semakin sedikit? Ya? Semakin banyak atau semakin sedikit? Kalau kurva indifferentnya bergeser terus ke arah kanan, semakin besar. Semakin besar. Nah, ini bisa saudara lihat. Indifferent curve yang ketiga. Dengan anggarannya sebesar ini. Dari titik A sampai ke bawah, ke titik 20. Artinya, ini konsumen ini hanya bisa mengkonsumsi sebatas garis anggaran ini. Dengan yang paling maksimal indifferent curve yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? 2. Yang 2 berarti ada di bawahnya anggaran dong. Ini kan? Indifferent curve yang ketiga dengan titik yang di sini. Yang di sini ya. Ada di sini ya. Itu dikatakan paling maksimal. Paling maksimal itu ketika kurva indifferentnya itu bersinggungan dengan garis anggaran. Itu dikatakan paling maksimal. Kalau berada di bawahnya garis anggaran, itu kurang maksimal. Misalnya ada di titik sini, ada di titik A. Atau ada di titik B di sini, itu kurang maksimal karena ada anggaran yang belum dia pergunakan sepenuhnya. Kalau kita lihat indifferent curve yang keempat, itu ada di atasnya garis anggaran. Ini bisa dilakukan konsumsi apa tidak sih sebenarnya? Indifferent curve yang keempat? Kenapa, Bu? Ya kenapa? Indifferent curve yang keempat itu konsumen bisa melakukan konsumsi apa enggak? Apa tidak? Bisa. Tetapi di luar anggaran. Ya enggak bisa, kan melewati garis anggaran. Anggarannya kan cuma di sini. Kalau dia dipaksakan melakukan konsumsi ke indifferent curve yang keempat, itu kan di luar garis anggaran kan? Yang nggak bisa melakukan konsumsi. Ya, misalnya di sini, saudara bisa melihat. Ini kan anggarannya cuma sebesar ini saja kan? Kalau misalnya ada indifferent curve yang di sini, itu nggak bisa melakukan konsumsi karena di luar garis anggaran. Anggarannya itu hanya sebesar ini, tapi saudara mengkonsumsinya di sini tuh nggak bisa kan? Kalau di indifferent curve bersinggungan dengan garis anggaran itu bisa. Contohnya indifferent curve yang ketiga, yang ini. Ini bisa saudara lihat indifferent curve yang ketiga. Itu bisa nih, kalau indifferent curve yang ketiga ini loh, ini kan bersinggungan dengan garis anggaran. Itu bisa. Kalau ini indifferent curve yang keempat, nggak bisa karena di luar garis anggaran. Ya kecuali saudara berhutang, itu sudah beda cerita kan? Kalau berhutang ini sudah beda cerita. Ini ceritanya Anda melakukan konsumsi hanya sebesar pendapatan yang Anda miliki dengan melakukan kombinasi. Itu yang di ordinal. Nggak ada ceritanya saudara berhutang, ke bank, ke rentenir, itu nggak ada. Ini hanya melakukan konsumsi sebatas anggaran saja. Itu dikatakan rasional. Itu dikatakan rasional. Itu saja.
Kalau indifferent curve yang kedua, di bawahnya garis anggaran, indifferent curve yang pertama, di bawahnya garis anggaran, bisa melakukan konsumsi tapi kurang maksimal. Ingat ya, kurang maksimal kepuasannya karena berada di bawahnya garis anggaran. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau garis yang pertama itu penjelasan gimana, Bu? Apa itu? Siapa Reno? Oppo Reno 3 itu siapa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mohon penjelasannya, Bu, untuk yang garis pertama. Garis pertama mana? Yang indifferent curve yang pertama. Indifferent curve yang mana? Halaman berapa? Yang indifferent curve yang kedua kan kurang maksimal. Kalau yang ketiga itu cukup maksimal. Nah, kalau yang keempat itu di luar garis anggaran. Kalau yang pertama Sama, itu indifferent curve yang kedua itu juga kurang maksimal karena kan berada di bawahnya garis anggaran kan? iya, kalau yang pertama, Bu. Ini, Iya. ini Ya. sama. Ini yang indifferent curve yang pertama itu juga bisa melakukan konsumsi, tapi kurang maksimal kepuasannya karena berada di bawahnya garis anggaran. Indifferent curve yang kedua itu juga sama, berada di bawahnya garis anggaran. Kalau konsumsi di sini itu bisa, tapi kepuasannya kurang maksimal. Kalau indifferent curve yang ketiga, itu dikatakan kepuasannya paling maksimal karena semua anggarannya itu dipergunakan sepenuhnya. Bisa dipahami ya, anggarannya dipergunakan sepenuhnya. Ini loh, ini bersinggungan kan? Kalau berada di atasnya garis anggaran kurva indifferentnya, itu berarti kombinasinya itu melebihi garis anggaran. Anggarannya itu nggak cukup, indifferent keempat ini, sehingga dikatakan tidak rasional. Kalau tidak rasional berarti konsumsinya itu melebihi garis anggaran. Bisa dipahami, Saudara Dina? Iya, Bu. Oke. Yang lain? Yang lain? Ini sudah berkurang, ada 39 mahasiswa. Ini ada berapa, Saudara Fadial, di kelasmu? Ada berapa jumlahnya? Ada 26, Bu. Ada 26. Kelasnya Ani? Kelasnya Ani ada berapa, Ani? 24. Ada 24. Harusnya ada 50 ya, harusnya ya. Ya, Oke. Itu saja. Ada pertanyaan yang berikutnya? Yang dari sini saudara sudah bisa melihat ya. Saudara sudah bisa menjawab ya yang diskusi yang sudah Bu Safa berikan. Yang pertemuan ke-9. Ya, bisa. Oke ya, sudah bisa ya. Sudah ada gambaran ya? Ada pertanyaan kembali? Ini minggu depan kita minggu tenang ya, minggu depan ya. Minggu depannya lagi kita UTS. Kita UTS-nya kesepakatan saja. UTS-nya minta pagi atau minta malam. Ini ada jam-jamnya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau Bu Safa UTS-nya cukup 3 jam saja. Di luar 3 jam saja, setelah itu bisa Berapa diupload. soal, Bu? Berapa soal, Bu?
Hanya dengan 4 soal saja. Berserta anak-anaknya, Bu. 4 soal saja. Yang susah-susah. 4 soal bercabang ya, Bu. Ya kenapa Aldi? Anaknya banyak, Bu. Jangan banyak-banyak. 4 soal saja. Paling banyak 4 soal. Iya, tapi Paling anaknya banyak ya, sedikit Bu. dengan 3 soal. Ada anaknya Enggak nggak, Bu? juga. Enggak juga. Enggak banyak juga. Semuanya sudah saudara pelajari kan, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 9. Sampai ke teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal, pendekatan ordinal. Mulai dari konsep ekonomi, habis itu ada permasalahan pokok ekonomi, ada permintaan, ada penawaran, ada keseimbangan ya. Kalau keseimbangan ini tolong, keseimbangan itu ada ini ya, sebentar. Bentar, yang pertemuan kelima Bu Syafa fixkan. Pertemuan kelima keseimbangan harga. Keseimbangan ya. Ini tolong kalau keseimbangan di sini, keseimbangan ada subsidi. Ini di ini ya. Fungsi oke, fungsi penawaran, ada subsidi. Ini yang Bu Syafa minta. Untuk kurvanya ini sama. Ini yang mana? S, ini kan S ya. Ini S yang sebelumnya ya. Saudara Aldi. Ini siapa yang menulis ini? Tamia. Ya Tamia, ini kan kita lihat, ini adalah keseimbangan sebelum adanya subsidi. Dengan P-nya itu 2185,47, dengan Q-nya 4582,91. Kita lihat setelah subsidi. Berarti setelah subsidi itu yang berpengaruh yang mana? PD atau PS? PD atau PS? PS. Ingat ya, PS yang berpengaruh PS. Ini bisa saudara pecah-pecah dulu nih. PE, P equilibrium, PE aksen. Ini dikurangi 100, banyak subsidinya. PE aksen, ini boleh. PS. PS itu PD sama dengan PS aksen, oke. Nah, ME aksen saja ya ini ya. Ini Ya, Bu, adalah marginal equilibrium aksen, artinya setelah adanya subsidi. Ini kita lihat ini kurvanya, ini tolong membuat kurva, itu bisa kurvanya itu kalau kurva penawaran sebelum subsidi itu ada garis, ini warnanya misalnya merah. Di setelah adanya subsidi, ini misalnya garis misalnya warna biru, misalnya biru, supaya lebih kelihatan, oh ini warna merah, ini adalah sebelum, ini setelah itu. Skalanya ini jangan lupa skalanya juga atur ya. Jangan tiba-tiba ada angka 2128,12. Ya, Bu, baik. Saja. Kalau Bu Syafa yakin semuanya sudah paham. Ini Bu Syafa lihat sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus. UTS nggak ada ceritanya UTS pakai pensil ya. Tolong pakai pulpen semuanya. Karena Bu Syafa melihat sakit mata banget kalau melihat tulisan pakai pensil. Tolong pakai pulpen semuanya. Harus pakai tulisan tangan bukan ketikan. Itu saja. Yang lain sudah Bu Syafa lihat sudah tinggal Bu Syafa cek satu persatu. Aduh, ini nih. Aldi, ini tolong ya. Aldi tolong jangan ditiru. Aldi nanti UTS jangan seperti ini lagi ya, Saudara Aldi. Ini nggak bisa Bu Syafa baca ini seperti ini nih.
Aldi gimana sih? Tuh, ini nggak bisa Bu Safa baca ini seperti ini. Gimana cara membacanya kalau seperti itu? Itu saja keseimbangan harga. Oke. Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ayo kita foto-foto sebagai bukti kita e-learning malam ini semuanya. Ada yang mau foto? Siapa yang mau foto? Ayo, ibu aja Bu. Bu Safa. Paulus katanya Bu. Ya, kenapa? Paulus. Paulus katanya Bu, Paulus. Oke, Paulus. Di mana Paulus? Paulus Ayo, Bu. Paulus. Ayo Paulus. Apaan? Foto ya. Bu. Sri aja. Tadi dulu Bu, gaya dulu. Aduh. Mulyani tuh, Mulyani. Itu Mulyani Bu. Bu, maaf Bu. Itu Mulyani itu Nih Bu. Bu, udah mulai Bu. Bu, maaf Bu. Oke. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Sri, 1, 2, 3. apa dia tuh? Ini ada Rifa, siapa itu nggak ada? Ayo. Oke, semuanya selesai. Kita akhiri ya semuanya ya. Minta tolong Bu Aldi malah rokokan tuh. Enggak Bu. Aldi. Sebelah saya Bu. Sebelah saya Bu. Semuanya kita akhiri ya. Minta tolong dipelajari UTS pertemuan 1 sampai pertemuan 9. Kita akhiri ya semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi pulang. Dicari emak. Kacau.